Kemudian juga yang kedua, peserta ataupun jamaah wajib dengan menggunakan nama yang asli, dan apabila menggunakan nama dari gadget ataupun laptopnya, maka akan kami simpan di waiting room sampai yang bersangkutan mengganti namanya. Dan apabila masih saja dengan nama gadgetnya, maka mohon maaf akan kami remove seperti itu. Dan ini pun kami pun meminta bantuan kepada jemaah sekalian bagi kerabatnya ataupun handai taulan yang diajak untuk mengikuti kajian ini untuk sama-sama mengedukasi bahwa salah satu adab untuk hadir di kajian pekerja mengaji, salah satunya adalah wajib mencantumkan nama yang aslinya seperti itu. Yang ketiga, jemaah sekalian wajib mute mikrofon selama kajian berlangsung. Kemudian adab yang keempat, selama kajian berlangsung, jamaah tidak diperkenankan saling mengobrol dan berbicara satu sama lain. Adab yang kelima, khusus jamaah akhwat, wajib menonaktifkan kameranya. Adab yang keenam, pada sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, satu jamaah, satu pertanyaan. Dan caranya adalah dengan cara mengklik tombol raise hand, ya, tombol raise hand yang berada di pojok kanan bawah. Kalau di HP itu ada menu more, MORE, titik-titik ada 3, diklik itu nanti ada pilihan raise hand. Maka otomatis akan muncul di layar raise hand. Ataupun juga bagi yang ada uzur untuk menyampaikan pertanyaannya melalui audio, bisa melalui chat yang akan insya Allah akan Anda bacakan. Ada yang ketujuh, bila jemaah menyimak kajian ini melalui handphone dan volumenya dirasa kurang terdengar jelas, maka jemaah dapat mencoba dengan cara mengklik tombol menu on speaker di pojok kiri atas. Dan apabila jamaah menemui kendala tidak munculnya tanda mikrofon, maka kami sarankan untuk mencari tombolnya dengan mengklik join audio di sebelah kiri bawah, lalu kemudian ditekan tombol call via device audio. Kemudian informasi yang kesembilan, kami memberikan kesempatan untuk beramal solih kepada jamaah, yaitu berinfak untuk infak terbaik untuk keberlangsungan dakwah digital ini dengan infak melalui 3 rekening berikut. Yang pertama di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0527542504. Kemudian ada di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310001184177. Kemudian ada juga di Bank BCA dengan nomor rekening 77707091193. Semua nomor rekening beratasnamakan Bapak Hasan Taufik. Kemudian juga bagi jemaah yang mempunyai e-wallet atau dompet digital, silahkan donasinya atau infaknya bisa di-scan melalui QR code e-wallet yang berada di pojok kanan bawah ini. Dan jangan lupa ketika menginfakkan sebagian rezekinya untuk kemuliaan dakwah ini, mohon jamaah untuk menyertakan angka unik di setiap transaksinya, di setiap transfernya, dengan angka 9 di akhir digit terakhir nominal transaksi. Misal 50.000 infaknya diakhiri dengan angka 9, yakni 50.009 rupiah, atau 100.000 atau 1 juta misalkan 100 juta 9 rupiah, seperti itu. Nah, apabila sudah mentransfer, dimohon untuk segera mengkonfirmasi ke nomor panitia di nomor telepon 0811 2238732. Sekali lagi kepada jemaah, bagi nanti yang untuk bertanya, dipersilahkan kami berikan kesempatan hanya 1 pertanyaan saja, 1 jemaah, terkecuali apabila jika waktunya mencukupi. Demikian untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekhusyuan dan Allah tambahkan ilmu dan tambahkan rezeki kita menjadi ilmu dan rezeki yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Anda persilakan kepada Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang telah memberikan anugerah kepada kita dengan nikmat yang sangat besar yaitu nikmat Islam dan iman yang telah menganugerahkan kepada kita anugerah yang sangat besar yaitu dijadikannya kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, rasul terbaik, pemimpin dari para nabi dan para rasul, pemimpin dari seluruh Bani Adam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya Allah Subhanahu wa taala membalik kekelaman dunia menjadi cahaya yang terang benderang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan rahmat dan kasih sayangnya bukan hanya untuk sosok pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, namun juga sebagai bentuk rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Yang dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam berubahlah nasib dan peradaban dunia yang sebelumnya berada di dalam kekelaman jahiliyah menuju cahaya dan hidayah Islam. Maka sejak diutusnya beliau, maka tidak pernah terjadi lagi era jahiliyah secara mutlak. Tidak pernah terjadi lagi sampai hari kiamat setelah diutusnya Rasulullah SAW. Mungkin terjadi sebagian dari perbuatan dan amalan orang-orang jahiliyah yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Namun terjadi era jahiliyah secara keseluruhan, terjadi ke seluruh peradaban yang ada di muka bumi, ini tidak akan lagi kembali dengan diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kajian perdana kita dari mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang dengan kita mempelajari tentang kehidupan beliau sangat berdampak dengan kehidupan masing-masing kita. Setiap kita pasti memiliki figur-figur yang diidolakan, tokoh-tokoh yang didambakan, yang ingin ditiru, yang ingin dia menjadi seperti dia. Baik itu pengusaha, ataukah itu politikus, ataukah itu seorang yang bijak, ya orang yang bijak, yang alim, yang cerdas, apapun bentuknya, apapun latar belakang kita, setiap kita memiliki contoh tokoh-tokoh yang diidolakan. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mempelajari kehidupan idola-idola yang kita idolakan tersebut, orang-orang yang kita idolakan itu belum tentu memberikan dampak signifikan bagi kehidupan kita. Belum tentu berdampak signifikan bagi kehidupan seseorang. Berbeda dengan mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, yang semakin kenal akan sosok beliau, maka akan semakin memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena beliaulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap momen dari kehidupan beliau berdampak bagi kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai rahmatan lil alamin. Beliaulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan umur dan usianya untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, untuk mengenalkan, memberikan hidayah ini kepada seluruh manusia sehingga sampai kepada kita saat ini. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasib kita saat ini? Mungkin kita masih mengkeramatkan batu, bebatuan,
atau menyembah binatang ternak, atau menyembah sosok-sosok yang tidak jelas. Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengetahui apa tujuan hidup kita di muka bumi? Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengajukan ibadah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita? Bagaimana kita mengenalnya? Bagaimana kita mengetahui sifat-sifatnya? Dan bagaimana kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Dari banyak aspek kehidupan manusia saat ini, jika bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah kita mengkaji sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali, dengan mempelajari beliau, mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, akan membuat kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau. Karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak mungkin kita mengetahuinya, memahaminya tanpa kita mengetahui sirah dan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana para orang-orang saleh terdahulu, sebagaimana disampaikan oleh Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, anak dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata min al-Qur'an. Kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata min al-Qur'an. Bahwa kita diajari tentang ghazwah-ghazwah, peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan tentang salah satu surat dari surat-surat Al-Qur'an. Juga Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmul akhirati wad dunya. Tentang ilmu maghazi ini, ilmu tentang sejarah Rasulullah SAW, di antara ilmu tentang peperangan-peperangan beliau, di sana mengajarkan tentang ilmu akhirat dan ilmu dunia. Karena di situ kita mempelajari tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sosok yang lebih tawakal melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita belajar dari beliau, tawakal itu tidak menghilangkan sebab, tidak menafikan sebab. Maka kita membaca di dalam sirah beliau, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 2 baju besi ketika hendak perang Badar. Juga dalam banyak bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima saran-saran para sahabat untuk menggunakan strategi-strategi di dalam berjihad fi sabilillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal itu mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu dunia dan juga mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu akhirat. Karena di dalam setiap peperangan-peperangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait akan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyampaikan, ra'aitul ishtighala bil fiqhi wa sima'il hadithi la yakadu yakfi fi salahil qalb illa an yumazzaj bil raqa'iq wan nazari fi siyar salaf salih. Saya memperhatikan, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, saya memperhatikan bahwa mempelajari ilmu fiqih, mendengarkan hadis, saya perhatikan tidak cukup untuk memperbaiki hati seseorang, kecuali harus diiringi dengan hal-hal yang melembutkan hati, dan kemudian mempelajari perjalanan hidup salafun salih terdahulu. Dan inti dari pelajaran hidup itu adalah pada kehidupan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak mereka. Ini saya sebutkan sebuah athar dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, beliau adalah cucu dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu ya baniya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Beliau mengatakan bahwa ayahku mengajarkan tentang sejarah-sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, wahai anakku, inilah sejarah peninggalan nenek moyangmu, dan janganlah kamu menyanyiakan, janganlah kamu sampai menyanyiakan dan melupakannya. Ikhwatal iman,
rahimani wa rahimakumullah, kita di antara makar musuh-musuh Islam, ya, di antara makar musuh-musuh Islam untuk membuat kita ini jauh dari agama ini, jauh dari ajaran Rasulullah SAW, jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, adalah dengan melupakan sejarah orang-orang terdahulu dari kita, melupakan sejarah kebesaran-kebesaran Islam. Itu yang mereka lakukan. Maka dengan demikian kita lupa akan kejayaan Islam dan kejayaan kaum muslimin. Kita lupa bahwa dahulu kala pernah Islam ini tidak ada di muka bumi sama sekali. Kemudian Allah mengutus sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya muslim yang ada di muka bumi. Dan tidak lama, dalam kurun waktu yang sangat singkat, 20-an tahun, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenaran dan kejayaan Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kota Makkah berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyak-banyaklah bertasbih memuji Tuhanmu dan banyak-banyaklah beristighfar, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita melihat generasi kita saat ini, bagaimana kita mudahnya ditipu dengan peradaban-peradaban asing. Ya, ketika eranya adalah era kebarat-baratan, maka kita ikut dengan kebarat-baratan. Ketika eranya ke timur-timuran, kita akan ikut gelombang ke timur-timuran. Ketika eranya adalah ke Korea-Koreaan, apapun kita jadi Korea, mulai apa yang masuk ke mulut kita, apa yang kita pakai, cara berpakaian, cara berjalan, bahkan subhanallah, cara setengah lelaki, setengah perempuan pun ditiru oleh sebagian kaum muslimin karena trennya mengikuti tren gelombang ini. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kalian nanti akan dicabik-cabik oleh umat-umat terdahulu sebagaimana orang yang sedang memperebutkan makanan di meja makannya. Kemudian sahabat bertanya, apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak, kalian banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Walakinnakum kathir, bal antum kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Buih, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buih ini banyaknya tidak memiliki pendirian. Buih itu mengikuti gelombang dan arus. Kemana gelombang mengarah, buih akan mengikut ke sana. Ketika gelombangnya ke barat, maka ikut ke barat, ke timur, ikut ke timur, ke utara, ikut ke utara, terus demikian. Ketika trennya India-Indiaan, maka semuanya ikut dengan budaya-budaya India, walaupun dari sisi nama, berpakaian, makanan, bahkan sesembahan. Tidak sedikit dari kaum muslimin akhirnya tidak segan-segan untuk meniru cara bersumpah, cara ini dan itu dan lainnya, seperti orang-orang yang telah dihinakan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kita lupa dari kehidupan orang-orang mulia terdahulu, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita lupa akan kejayaan Islam, apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Di antara asar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sayanqudu ural islami urwatan idza nasa'a fil islami jilun la ya'riful jahiliyah. Bahwa Islam ini akan pudar sedikit demi sedikit jika tumbuh generasi di dalam Islam, generasi yang tidak kenal masyarakat jahiliyah. Tidak kenal jahiliyah, tidak kenal Islam. Kenapa tidak kenal jahiliyah, tidak kenal Islam? Dengan tidak mengenal jahiliyah, maka dia tidak mengetahui bagaimana peradaban kehidupan masyarakat jahiliyah dan apa yang dibawa oleh Islam untuk merubah peradaban jahiliyah tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para sahabat di majlis-majlis ilmu mereka, di samping mereka mengajarkan tafsir Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mengajarkan tentang perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Ubaidillah bin Utbah, beliau salah seorang murid dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
beliau menyampaikan, walaqad kunna nahduru indahu fayuhaddithuna al-'ashiyyata kullaha fil maghazi, bahwa kami pernah sekali waktu hadir di majelis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di satu majelis itu full beliau mengajarkan tentang ghazwah, tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas juga mengkhususkan satu hari untuk belajar tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah, beliau menyampaikan, wa aslul usul al-ilmu. Inti dari segala inti adalah belajar, adalah ilmu. Wa anfa'ul ulum an-nadharu fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah dengan melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah mereka ini ikutilah engkau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat ini ya, di dalam surat Al-An'am ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Itulah orang-orang yang telah Allah beri hidayah kepada mereka, maka dengan hidayah mereka hendaklah engkau mengikuti wahai Muhammad. Dan Allah perintahkan Rasulullah untuk mengikuti hidayah nabi-nabi sebelum beliau, dan kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita belajar dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sangat sesuai bagi siapapun yang ingin mencari uswah dan qudwah, yang mencari suri tauladan. Karena sejarah hidup manusia, sosok yang mengalami dinamika kehidupan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling di titik rendah yang paling rendah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendirian sebagai seorang muslim keluar rumah, seluruh muka manusia yang ada di muka bumi semuanya kafir. Beliau sendirian menghadapi mereka semuanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengalami satu-satunya rumah tangga muslim di seluruh muka bumi. Tidak pernah terjadi seperti itu pada sosok siapapun di muka bumi ini. Ya, di dalam rumahnya beliau, istri dan anak-anaknya muslim dan muslimah, dan seperti itu. Keluar rumah semuanya kafir, seluruh mukti ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami embargo, diboikot habis-habisan sampai selama 3 tahun. Dan kemudian apa yang sikap bagas, difitnah, ujian yang beliau hadapi dari musuh-musuhnya, ya, penyiksaan fisik, kemudian fitnah terhadap sosok beliau, dikatakan orang gila, dikatakan sebagai tukang sihir, tuduhan fitnah terhadap beliau. Kemudian juga penyiksaan fisik terhadap beliau SAW dan para sahabatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana sikap beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bersikap di masa yang seterpuruk ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga beliau pernah menjadi manusia yang paling jaya, yang disegani oleh seluruh musuhnya. Beliau masuk ke kota Mekah dengan tanpa perlawanan yang berarti sama sekali ketika Fathu Mekah. Kota yang telah mengusir beliau sallallahu alaihi wasallam. Kota yang seringkali mengerahkan pasukannya, yang menggerakkan seluruh bangsa Arab untuk melawan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang
Mereka ini pernah membuat sayembara untuk menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Mereka inilah yang pernah melakukan beragam penyiksaan, intimidasi terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memenangkan agamanya, menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau masuk ke kota Mekah tanpa tanding, tanpa ada yang bisa melawan. Bagaimana sosok beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah ini? Apakah sebagai seorang yang sangat bengis, yang menghabisi semuanya musuh-musuhnya, yang telah menjadi musuh, yang telah mengusir beliau, menyiksa sahabat beliau, membunuh mereka, memprovokasi bangsa-bangsa Arab dan yang lainnya, Yahudi dan yang lainnya, puncak kejayaannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi seorang pedagang. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga seorang guru. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga seorang panglima perang. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga seorang prajurit di dalam medan perang. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang imam di dalam salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang suami, dan banyak sosok-sosok dan aspek-aspek kehidupan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat siapapun yang mengikuti jejak dan uswah dan suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam, dia pasti mendapatkan pelajaran. Terutama mereka-mereka yang konsen dan peduli untuk dakwah Islam. Karena iman, jika kita terutama di kondisi yang seperti ini, seringkali kita karena kehilangan sosok dan pegangan, kemudian kita mencoba menggunakan metode-metode dan strategi-strategi dakwah yang seringkali hanya trialing and error, coba-coba dan mengulang kesalahan-kesalahan terus demikian, dengan mimpi-mimpi besar, mengharapkan tegaknya khilafah, daulah Islamiyah, masyarakat Islam ini dan itu, dan yang beragam macam jenis dan beragam cara yang mereka lakukan. Kenapa tidak melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak duduk untuk mengkaji lebih dalam tentang sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memproyeksikan segala kegiatan dakwah kita yang kita lakukan saat ini dengan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu. Kita melihat misalnya bagaimana di saat lemah, bagaimana di saat ketika kita diintimidasi, difitnah, dicecar dengan beragam cecaran dan hinaan dan cacian. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Apakah melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi yang sifatnya teror misalnya, karena sebagai bentuk protes terhadap kelemahan diri kita, atau melakukan demo-demo yang unjuk suara, unjuk rasa dan yang semisalnya, atau dengan cara bagaimana yang semestinya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamatinya akan dengan mudah membuat seseorang meyakini kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, akan benar-benar menyaksikan bahwa benarlah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Dan bahkan beliau mengatakan, andai kata beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mukjizat kecuali sejarah kehidupan beliau sendiri, itu sudah cukup. Antum perhatikan ikhwatal iman perkataan ini, andai kata tidak ada mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perjalanan hidup beliau ini sudah cukup sebagai mukjizat. Bagaimana kita melihat siapa di antara manusia yang hidup di satu masyarakat tanpa peradaban, hidup di satu masyarakat tanpa peradaban. Maksudnya peradaban seperti ini, maksud peradaban ini adalah peradaban jika antum melihat seperti peradaban Persia, Mesir, Romawi, India, Cina, yang mereka memiliki beberapa peradaban kuno, ya, yang bangsa Arab tidak punya sejarah peradaban ini dan itu. Mereka tidak memiliki peradaban ini. Mereka tidak memiliki tokoh-tokoh filosof bijak yang bisa dijadikan sebagai acuan dan panutan. Beda dengan bangsa Romawi, beda dengan bangsa Persia, beda dengan beberapa bangsa-bangsa besar yang lainnya. Nabi SAW hidup di masyarakat yang ummi, buta huruf. Dan berasal dari tempat yang tandus dan merdeka,
tempat yang tidak pernah mengalami penjajahan sama sekali, karena memang tidak ada sesuatu pun yang membuat tertariknya bangsa penjajah untuk menjajah mereka. Bangsa Arab yang ada di kota Mekah saat itu, mereka tidak memiliki sumber daya alam yang khusus, sehingga membuat mereka melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Ya, rihlat asyita'i was-saif, yang insyaallah nanti kita akan membahas tentang bagaimana peradaban bangsa Arab yang terutama di kota Mekah pada saat itu. Perjalanan ke negeri Syam, perjalanan ke negeri Yaman, yang untuk mencukupi kehidupan, memenuhi kebutuhan mereka yang hidup di tengah padang pasir pada saat itu. Ikhwatal iman, dari bangsa yang seperti ini, kemudian lahirlah sosok manusia yang dia lahir dari sejak kecil yatim piatu. Ya, yatim piatu. Tidak dibesarkan oleh ayah dan ibu. Tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Buta huruf dari lahir sampai mati. Dan selama kurun sejak lahir sampai usia 40 tahunan, beliau tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat syair dan sastra sama sekali. Sama sekali beliau tidak mengucapkan ini dan itu. Tiba-tiba beliau membawa kalimat-kalimat bijak yang luar biasa, ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian tidak cukup sampai di sana, yang kalimat-kalimat bijak ini mengungguli ilmunya para sastrawan yang ada pada saat itu, tidak cukup mengungguli kalimat para sastrawan, dan kemudian beliau memberikan tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan. Jika kalian ragu bahwa ini datangnya dari Allah, silahkan wahai jago-jago sastra yang ada. Silahkan wahai orang-orang yang memiliki kemampuan membuat syair-syair. Silahkan kalian untuk membawa seperti Al-Quran. Satu surat seperti Al-Quran. Dan terus tangan ini disampaikan sampai wafatnya beliau SAW. Ganti generasi itu masih terbuka, dan sampai hari ini tidak ada seorang pun bisa menjawab tantangan itu. Apakah ini tidak cukup sebagai bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW? Maka subhanallah ikhwatal iman, saya pernah membaca salah satu risalah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha rahimahullah yang berjudul Al-Wahyul Muhammadi. Di dalam risalah itu, beliau menjawab tuduhan-tuduhan sebagian misionaris dan orientalis, ya, misionaris Nasrani dan orientalis Barat, yang mereka ini mencoba mengotak-atik, mencoba mengacak-acak Rasulullah. Mereka mencoba membanding-bandingkan Rasulullah SAW dengan beberapa tokoh-tokoh revolusioner yang ada. Namun kemudian beliau menjawab dengan sangat sederhana. Jika sebagian orang yang dimunculkan sebagai tokoh-tokoh revolusioner yang dimunculkan sebagai pembanding bagi Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang dari yang tumbuh dari peradaban besar, ya, tidak cukup sampai di sana. Siapa di antara mereka yang memiliki ajaran-ajaran yang memperbaiki kehidupan pribadi seseorang, kehidupan seseorang, tidak hanya terkait dengan pada skala negara. Bukan hanya terkait dengan bagaimana sosok pribadi orang tersebut dengan dirinya sendiri, namun juga sampai pada skala bagaimana memperbaiki sebuah masyarakat, sebuah negara. Siapa di antara tokoh-tokoh revolusioner yang bisa seperti itu? Bahkan kemudian beliau membandingkan. Jika ada orang-orang Yahudi yang meragukan kebenaran kenabian Muhammad SAW karena dianggap bahwa beliau mencuri atau memplagiat ajaran-ajaran yang datang sebelumnya, sedangkan para sejarawan semuanya sepakat dan tahu Nabi Muhammad SAW tumbuh dari suatu masyarakat yang tidak memiliki peradaban itu dan tidak mewarisi peradaban tersebut. Dan di masa itu Alkitab belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tidak ada tokoh-tokoh pendeta itu sangat jarang di masa itu. Ya, tokoh-tokoh pendeta yang bisa berbicara bahasa Arab sangat jarang di masa itu. Dan kemudian Nabi SAW bisa membawa ajaran-ajaran, kisah-kisah yang terkait yang ada di dalam Alkitab, bahkan lebih baik dari apa yang mereka kisahkan, dan ajaran yang lebih sempurna dari ajaran yang mereka bawa, dan lebih benar dari yang mereka sampaikan. Kemudian Sayyid Muhammad Rashid itu memberikan perbandingan. Jika kalian menolak kenabian Nabi Muhammad SAW dengan satu tuduhan, maka kami bisa menjawab dengan tuduhannya, dengan dalil yang sama untuk menolak kenabian Nabi Musa alaihissalam. Ini kepada Yahudi. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam dididik di rumahnya Fir'aun. Puncak peradaban tertinggi yang ada pada masa itu. Tidak ada sosok yang lebih, tidak ada peradaban yang lebih dahsyat daripada peradabannya Fir'aun. Musa alaihissalam tumbuh dan besar di rumah tersebut, di istana Fir'aun.
Dan jika Musa memiliki ajaran-ajaran yang sangat bijak, yang luar biasa, maka tidak heran karena bisa jadi beliau belajar dari sana. Jika mereka menuduh Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran adalah hasil plagiat dari orang-orang sebelumnya. Juga tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam beliau hidup dari rumah tangga para nabi. Beliau besar, dibesarkan oleh keluarga Zakaria, Yahya alaihi wassalatu wassalam, dan di bawah dinasti kekuasaan Romawi. Di puncak peradaban yang ada pada saat itu, baik dari kalangan Bani Israelnya sendiri, maupun dari kalangan bangsa Romawi yang beliau hidup di masyarakat. Maka jika mereka menuduh Rasulullah SAW dengan satu tuduhan, maka kita bisa Injil-Injil yang ada. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang ada di kalangan orang-orang Nasrani saat ini. Semua ahli-ahli pakar-pakar sejarah Alkitab pun mereka tahu bahwa Matius yang dikatakan Injil Matius bukanlah Matius murid Nabi Isa atau murid Yesus. Markus pun demikian, tidak ada seorang pun murid Yesus yang namanya Markus. Lukas pun demikian, dan Yohanes, mereka pun tahu bahwa Yohanes yang menulis Injil Yohanes bukanlah Yohanes bin Zabadi muridnya Yesus. Inilah yang ada di dalam yang menjadi sanad kitab-kitab suci mereka, yang kita sebutkan jika dikaji dengan ilmu hadis bahwa sanad kitab-kitab itu kepada yang dinisbatkan misalnya Taurat kepada Nabi Musa, sanadnya munqati', terputus. Demikian pula Injil kepada Nabi Isa, sanadnya munqati', terputus. Yang dengan demikian sanad yang terputus tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, karena di Al-Quran. Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Jika bukan karena kebenaran Al-Quran yang sangat hadir, ya, yang bukan hanya dihafal oleh kaum muslimin, bukan hanya 1, 2, ribuan, bahkan jutaan umat Islam menghafalnya, bukan hanya ditulis di dalam kitab-kitab suci, bukan hanya ada di setiap rumah kaum muslimin dengan bahasa asli iman. Jika bukan karena umat Islam, maka mustahil kita bisa mengimani atau mengenal Al-Quran tanpa mengenali sirah Rasulullah. Dahulu, beberapa tahun yang lalu, saya berpengalaman pernah berdialog dengan, subhanallah, diundang majelis yang ternyata seluruh jamaah majelis itu adalah sebagiannya sudah tobat dari inkarus sunnah. Namun sebagian besarnya masih di dalam akidah itu. Masih di dalam akidah inkarus sunnah. Tidak percaya sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan intinya ikut Quran saja. Ikut Quran. Karena hadis itu banyak masalahnya. Hadis itu yang menjadi perpecahan. Hadis itu begini dan begitu. Dan beragam dalil-dalil yang mereka pakai untuk menolak keabsahan dan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan itu, Ana tanyakan kepada mereka beberapa ayat Al-Quran dan Ana minta kepada mereka, silahkan antum jelaskan kepada saya apa dan siapa para pengingkar sunnah ini pada hakikatnya adalah mengingkari Al-Quran. Karena jika mereka menolak mengkaji hadis, mereka menolak keberadaan Rasulullah SAW, menolak keberadaan Rasulullah SAW, maka menolak keberadaan wahyu yang diterima oleh beliau, Al-Quranul Karim, ya, dan bahas tentang bagaimana cara sholat, cara puasa, cara bisa jadi berkelit dan begini begitu dengan mereka pakai ilmu cocokologi, ya, mencocok-cocokkan sana dan sini untuk membenarkan dalih keyakinan mereka. Namun dengan pertanyaan, contoh pertanyaan tadi misalnya rihlat asy-syita'i was-shaif li'ilaf bagi suku Quraisy
Allah berikan kepada mereka pada perjalanan musim dingin dan musim ini. Apa yang dimaksud perjalanan musim dingin? Apa yang dimaksud dengan perjalanan musim panas? Apa maksudnya ini? Ya, falamma qada Zaidun wataram minha zawajnakaha. Ya, ketika Zaid telah menceraikan dia, maka kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang dimaksud Zaid dalam ayat ini misalnya? Zaid siapa nih? Ya, kalau ayat Al-Quran diterjemahkan atau ditafsirkan begitu saja tanpa merujuk kepada hadis Nabi SAW. Namun ketika mereka mengatakan, oh iya kita pakai ayat hadis Nabi untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Pasukan gajah maksudnya adalah Abraha dan pasukannya. Perjalanan musim dingin, musim panas adalah perjalanan ke Syam dan ke Yaman yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Kita tanya, tahu dari mana Anda memahami hal ini semuanya? Dari hadis Nabi SAW. Maka kita tanya kepada mereka, apakah kalian mengambil hadis jika sesuai dengan hawa nafsu kalian? Dan kalian menolak hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian? Apa standar kalian mengambil yang ini dan menolak yang itu? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita ngaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam mempelajari sirah, di dalam sirah Nabi penuh dengan ibrah-ibrah, penuh dengan pelajaran-pelajaran, penuh dengan ajaran-ajaran yang luhur dan sangat agung dan mulia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa sirah Rasulullah SAW dengan mempelajarinya kita mempelajari tentang kesempurnaan akal dan akhlak Rasulullah SAW dan keluhuran sosok beliau. Dan dengan mempelajari sirah kita mengetahui betapa jernih murninya risalah yang beliau bawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semuanya tersampaikan di dalam dakwah yang sangat luhur di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini akan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berdakwah di jalan Allah dari dahulu dan yang sekarang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir yang kemudian tiba-tiba masuk Islam, memeluk Islam dengan benar setelah mereka mempelajari dengan hati nurani yang terbuka untuk mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengetahui kebenaran ini bukan hanya dari hayalan-hayalan, ya. Ketika kita mempelajari sosok Nabi, sirah Nabi SAW, berbeda dengan sebagian orang yang mempelajari tentang sosok sebagian orang yang disolehkan, diwalikan, dikeramatkan. Ya, ketika antum mempelajari misalnya sosok Wali Songo, apa yang antum pelajari dari sosok Wali Songo? Ya, bisa terbang, jalan di atas air, masuk ke dalam bumi, menghilang, ya, dan yang seperti itu, yang seperti dan sebagainya, ya, hal-hal yang di luar nalar dan akal waras manusia. Namun di dalam sirah Nabi SAW kita tidak melihat hal itu. Kita melihat sosok manusia yang penuh perjuangan dan ibadah yang dahsyat, yang penuh ibadah dan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang segala sebab-sebab duniawi beliau jalani, dan di saat yang bersamaan beliau adalah hamba Allah yang sejati. Kita melihat bagaimana beliau yang perang, menang dan kalah di dalam peperangannya, yang juga berdarah dan jatuh dari kudanya, yang robek wajahnya, dan terus demikian kita mempelajari dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa tidak ada petunjuk yang lebih mulia melebihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita melihat bahwa dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mempelajari sosok yang menghidupkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupannya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka jika kita ingin melihat sosok Al-Quran yang hidup, maka kita akan melihat pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat tinggi, yang luhur, yang mulia, yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup yang sempurna. Dan sirah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mempraktekkan Al-Quran secara sempurna di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang luhur ini. Karena itulah tidak pernah terjadi agama sehebat Islam yang mengajarkan ajaran-ajaran yang luhur dan mulia, dan mengajarkan sosok yang mempraktekkan ajaran yang luhur yang mulia ini dengan sesempurna Nabi Muhammad SAW. Maka
Tidak akan tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mau memeluk dan menerima Islam ini. Sebagian orang misalnya menolak, oh iya ajarannya bagus, sangat luar biasa disampaikan, tapi siapa yang mengamalkannya? Nggak ada. Ya, sebagian motivator misalnya, sebagian orang yang jago merangkai kata-kata, menyampaikan hal-hal indah tentang kehidupan dan lain sebagainya, namun tidak bisa menunjukkan di dalam praktek kehidupan sehari-harinya, maka kita akan mengalami kekosongan. Bagaimana kita mempraktekkan hal ini? Ya, namun di dalam Al-Quran, di dalam Islam, ada Al-Quran yang mengajarkan nilai-nilai yang sangat luhur. Kemudian ada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan secara detail ayat demi ayat bagaimana mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, meluhurnya suatu ajaran yang sangat tinggi tidak akan cukup tanpa adanya suri tauladan yang mencontohkan hal itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran-pelajaran yang hebat yang disampaikan oleh para filosof, yang disampaikan oleh para ilmuwan terdahulu, orang-orang bijak terdahulu, kenapa tidak memiliki kekuatan yang hebat seperti kekuatan risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW? Di antaranya adalah karena kekuatan uswah dan suri tauladan. Ada sebuah kisah menarik terjadi pada diri salah seorang filosof yang dikagumi oleh banyak manusia, termasuk sebagian kaum muslimin, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina sekali waktu, ya, beliau ini memiliki seorang pengikut yang sangat mengaguminya, dan bahkan mengagumi beliau melebihi kekagumannya kepada Rasulullah SAW. Saking kagumnya kepada Ibnu Sina, sampai dia heran-heran kepada Ibnu Sina ini, kenapa kok masih mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal Ibnu Sina menurut hemat dia lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ini pengagumnya Ibnu Sina. Sehingga pada suatu ketika, di suatu malam, di Asfahan, di Iran, ya pada masa itu musim dingin, suatu malam Ibnu Sina meminta kepada pengagumnya ini, yang kebetulan tinggal bersama beliau, tolong ambilkan satu cawan air. Pengikutnya ini, pengagumnya Ibnu Sina ini sedang sangat lelah dan kecapean, dia tidur. Dia berkata, iya Tuhan, baik saya akan ambilkan. Tapi tidak segera diambilkan. Tengah malam, diminta lagi, tolong ambilkan satu cawan air. Iya Tuhan, saya akan ambilkan. Tapi cuman iya saja dan tidak dipraktekkan. Sampai terdengar suara azan subuh. Ketika terdengar suara azan subuh, dibangunilah oleh Ibnu Sina pengagum ini. Saat ini saya ingin menjelaskan kepadamu betapa sesatnya keyakinanmu tentang diriku. Kata Ibnu Sina, begini. Kamu mengagumiku melebihi kekagumanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun kekagumanmu itu tidak bisa membuatmu taat kepadaku terkait tentang suatu perintah yang paling sederhana yang saya minta. Ambilkan satu cawan air. Dari awal malam sampai subuh. Sekarang saya beri contoh. Kamu dengarkan muadzin ini? Di zaman itu belum ada mikrofon mic seperti sekarang. Seorang yang ingin mengumandangkan azan, dia harus menaiki menara tinggi yang paling tinggi. Dan kita berada di kota Asfahan yang saat ini musim paling dinginnya. Di musim sedingin ini, si muadzin yang Persia ini, orang Persia itu, dia keluar dari rumahnya. Dia menuju tempat yang paling tinggi, yang paling dingin yang ada di kota ini. Dan dia teriakkan nama Nabi orang Arab ini untuk didengar oleh seluruh orang yang ada di Asfahan. Dia teriakkan nama Arab ini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk didengar oleh seluruh mereka yang ada di Asfahan, yang ada di Iran pada saat itu. Semuanya masyarakat Persia. Iman yang ada di dalam hatinya terhadap sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat dia dengan bangganya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kekuatan wahyu. Inilah kekuatan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau berdakwah, mengajak seseorang untuk beriman. Dia mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak seseorang untuk beriman kepada Al-Qur'anul Karim dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan keluhuran dan kemuliaan beliau. Beliau menjadikan
kehidupan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang bisa dicontoh oleh siapapun yang ingin menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sirah bagian dari agama. Maka dengan mempelajari sirah ini, dia akan mempelajari agama. Maka sekali waktu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau diangkat sebagai khalifah, setelah kemudian beliau berkhutbah, dan di antara khutbahnya beliau menyampaikan, Innallaha ta'ala nahaja sabilah wa kafana bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam falam yabqa illa du'a wal iqtida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan jalan petunjuknya, dan Allah telah mencukupkan bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tersisa bagi kita kecuali untuk berdakwah dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cara mencontoh, bagaimana kita mencontoh itu? Maka cara mencontoh yang paling utama adalah jelasnya suri tauladan. Bahwa yang kita contoh seseorang yang sosoknya jelas untuk dicontoh dan diikuti. Maka kita melihat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan beliau, satu-satunya manusia yang terkumpul pada sosok beliau segala keutamaan manusia yang layak untuk dicontoh. Yang pertama, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam secara sejarah bukti akan kebenaran sejarah akan keberadaan beliau. Kemudian yang kedua, mencakup segala aspek kehidupan. Yang ketiga, kesempurnaan ajaran beliau. Dan yang keempat, secara praktek, sejarah membuktikan akan kebenaran Rasulullah SAW. Ya, dan kita melihat ketika kita melakukan perjalanan haji atau umrah, kita melihat bagaimana peninggalan sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan jejak-jejak dakwah beliau, dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kita mempelajari dalam kehidupan beliau SAW dan mencakup segala jenis masyarakat manusia. Ketika sampai hari ini masyarakat yang dikatakan paling maju peradabannya saat ini, Amerika, sedang heboh dengan rasisme, ya, sedang heboh dengan bagaimana rasisme yang mendominasi negeri itu. 1400 tahun yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah SAW telah menegaskan, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang bukan Arab, yang melebihkan satu dengan yang lainnya adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kesempurnaan beliau. Kita akan melihat nanti di kajian yang akan datang, kita akan lebih mendalami tentang kemuliaan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita mempelajari apa alasan kita ngaji sirah. Nanti kita akan mengkaji pada kesempatan berikutnya, kita akan coba membandingkan kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan kehidupan sosok-sosok yang dihormati dan dikagumi seperti beliau. Ya, bagaimana kita bandingkan Nabi Muhammad SAW dengan sosok Yesus misalnya, dengan sosok Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam sisi ucapan yang indah dan praktek yang sempurna, kita tidak akan pernah ditemui seperti dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tidak pernah terjadi di dalam sirah kehidupan manusia, suri tauladan sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika bisa kita simpulkan alasan kenapa kita belajar sirah, maka ada beberapa poin yang menjadi alasan kenapa kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena perjalanan hidup beliau adalah bagian dari agama ini. Allah telah menegaskan tentang kehidupan Nabi dan wahyu beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Dan kemudian Allah juga perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu al-dzikr, Al-Qur'an, agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ayat ini menegaskan Al-Qur'an saja tidak cukup. Ada sirah, ada hadis yang tugasnya adalah untuk menjelaskan kepada manusia akan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mempelajari sirah, ya, dan menyusun sirah. Dari mana? Karena Allah telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah terdapat bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan, mencontoh beliau, jika kita tidak mempelajari sirah dan perjalanan hidupnya. Kemudian, yang kedua, di antara alasan kenapa kita mempelajari sirah, kita sedang mempelajari perjalanan hidup manusia yang paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia. Bukan hanya sosok manusia yang paling mulia, bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang beliau, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Alamin jamak dari alam, yang artinya alam manusia, alam malaikat, alam jin, dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW rahmat bagi seluruh alam. Maka dengan ayat ini, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menegaskan bahwa beliau Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, bahkan lebih mulia daripada arsy yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia. Maka bagaimana kita yang mengidolakan seseorang, terlebih seseorang yang kita elu-elukan, yang kita anggap sebagai pemimpin kita, kemudian kita mengesampingkan untuk mempelajari sirah beliau. Kita lebih mengenal sebagian artis, bintang film, pemain bola. Kita kenal dengan pasangannya, mantan pacarnya, mantan selingkuhannya, dan beragam jenis tentang kehidupan najis dan kotor mereka. Namun kita tidak mengenal sosok Nabi SAW dan ikhwatal iman. Kemudian alasan yang ketiga, belajar sirah, kita belajar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak peristiwa-peristiwa sejarah, ayat-ayat Al-Quran turun terkait tentang beberapa peristiwa sejarah yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita mempelajari tentang sebab turunnya suatu ayat. Kita mempelajari tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memenangkan dinul Islam ini. Maka Abdul Hamid bin Badis mengatakan, wa fiqhul Qur'anil Karim yatawaqqafu ala fiqhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi, wa fiqhu hayatihi sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu ala al-Qur'an, wa fiqhul Islam yatawaqqafu ala fiqhihima. Mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran tergantung kepada bagaimana kita memahami kehidupan Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Dan memahami kehidupan dan sunnah beliau tergantung bagaimana kita memahami Al-Quran. Sedang bagaimana kita memahami Islam tergantung bagaimana kita memahami Al-Quran dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ikhwatan iman. Yang keempat, dasar-dasar yang kita pelajari, yang wajib kita kenal pada kehidupan beliau adalah bahwa kita mempelajari 5 perkara yang mendasar yang wajib kita ketahui dari kehidupan beliau SAW. Yang pertama, mengenali nasab beliau, ya, mengenali nasab Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia nasab. Kemudian yang kedua, mengenali tahun dan tempat lahir beliau SAW dan tempat hijrahnya, ya, mengenali tahun, tempat kelahiran dan tempat hijrah beliau SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengenali kehidupan beliau SAW sebagai sosok seorang Nabi selama 23 tahun secara global. Ya, yang keempat, bagaimana beliau menjadi seorang Nabi, bagaimana beliau menjadi seorang Rasul. Yang kelima, beliau diutus dengan membawa risalah apa? Pintu sebelah. Dari pintu sebelah. Beliau diutus dengan risalah apa? Ya, beliau membawa risalah tauhid, membawa syariat yang dengan risalah tauhid ini kita diperintahkan untuk memuliakan Allah, menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh alam semesta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita buka sesi soal jawab, kita dengan semakin meyakini bahwa dengan mengkaji sirah maka kita akan semakin mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mencintai dengan ilmu, bukan hanya dengan bangga-banggaan saja. Karena sebagian orang cinta Nabi tapi hanya dengan modal semangat dan emosi saja.
Kalau ditanya, kamu cinta Rasulullah SAW, apapun tentang Rasulullah, saya akan muliakan beliau. Bisa sebutkan nasab beliau? Tidak tahu. Apakah kenal dengan siapa nama-nama anak beliau? Tidak tahu. Bagaimana siapa sahabat-sahabat beliau? Siapa ini dan itu? Tidak tahu. Apa inti risalah beliau? Tidak tahu. Di mana letak kecintaan Anda kepada Rasulullah SAW? Jadi, di antara buah dari sirah, kita semakin cinta kepada beliau. Yang kedua, bisa mencontoh beliau SAW. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti dan mencontoh beliau. Terutama dari sisi akidah, kemudian ibadah, kemudian tentang akhlak dan suri tauladan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari belajar sirah ini kita banyak ilmu yang akan kita dapati. Kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang akhlak, sikap dan perilaku, kita belajar tentang metode dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak hal yang bisa kita ambil dari mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan dan penjelasan para ulama dan sejarawan yang menjelaskan tentang kemuliaan ngaji sirah sangatlah banyak sekali di dalam Al-Qur'an, di dalam buku-buku sirah Nabi, di dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum inilah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, dan saya meringkas dari beberapa buku sirah, ya. Saya meringkas dari beberapa buku sirah, di antaranya sebagaimana yang dalam poster yang dimunculkan oleh panitia, sebuah kitab yang berjudul Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, ya. Buku ini 4 jilid, ya, 4 jilid, ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azmi, ya. Dalam 4 jilid buku ini disampaikan, dipaparkan sirah sangat mendetail sekali, sangat bagus. Namun ana menggabungkan dengan beberapa literatur yang lainnya seperti Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Profesor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Tujuannya adalah karena di dalam buku Fiqh Sirah dijelaskan kepada kita ibrah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari setiap momen-momen sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena kita ngaji sirah tujuannya adalah untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap momen-momen perjalanan hidup beliau. Beliau kehidupannya adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia, maka kita perlu untuk mengetahui dan mengambil pelajaran dari momen ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari momen ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik? Dan terus demikian sampai kepada fase terakhir dari fase kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia untuk kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam bissawab. Silakan ikhwatul iman. Baik Ustaz, Masya Allah. Untuk membuka sesi soal jawab. Siap Ustaz, baik. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat terenyuh sekali ya mendengar sirah Nabi Nabawiyah ini. Dan ini ada pertanyaan yang cukup urgent menurut Ana gitu ya, untuk mohon apa namanya penjelasan. Tadi ada jemaah yang bertanya atau ini yang bersangkutan apakah terlewat atau bukan. Jadi yang beliau tangkap adalah, Afwan Ustaz, bukankah Ibnu Sina itu adalah seorang Syiah dan termasuk aliran sesat? Tadi Ustaz sempat menyinggung Ibnu Sina. Kemudian apakah yang dimaksud itu bahwa Ibnu Sina ini menyiratkan bahwa Ibnu Sina menyimpang dan mengatakan bahwa Ibnu Sina menganggap dirinya lebih baik dari Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, mengenai kutipan kisah tentang Ibnu Sina, saya cantumkan bukan untuk mengedifikasi ya, untuk memuji atau menyanjung tentang beliau. Tidak demikian. Ya, karena saya hanya memberikan contoh bagaimana powerful kekuatan wahyu, kekuatan kenabian dibandingkan dengan ilmuwan dari seorang filosof, ya. Dan para ulama pun mengetahui. Banyak sekali para ulama Islam seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau Al-Munqidh min ad-Dhalalah, di antara salah satu karya beliau menjelaskan tentang kesesatan Ibnu Sina dan bahkan sampai mengkafirkannya, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa karya beliau seperti Ighatsatul Lahafan dan yang lainnya juga menjelaskan tentang kesesatan Ibnu Sina secara akidah, karena Ibnu Sina meyakini qidamul alam,
Ya, dia di antara filosof yang sangat mendalami ilmu filsafat sampai kelewat batas sehingga sampai meyakini bahwa alam semesta itu azali, abadi. Bahwa alam semesta ini abadi sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya mengutip kisah tadi hanya untuk membuktikan bagaimana powerful dan kekuatan kenabian dibandingkan dengan ilmuwan dan para filosof. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu dicatat ya bahwa ini mendeskripsikan tentang powerfulnya wahyu saja, bukan menjadikan contoh kekuatan bahwa kenabian dibandingkan filosof. Filosof ya, baik. Mudah-mudahan jelas untuk penanya, untuk al-akh yang tadi bertanya, mudah-mudahan jelas. Dan Ustadz, Afwan, mau sampai jam berapa? Masya Allah. Selesai pertanyaan saja. Silahkan. Selesai pertanyaan, Masya Allah. Ya. Ini lumayan banyak Ustadz ya, nanti kalau ya nanti kalau pemirsanya tahan ya nanti boleh lambaikan tangan saja Ustadz kalau misalkan ini banyak pertanyaannya. Dari audio ada 3 penanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Ummu Fatimah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, Abizakumullah, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Ana ada titipan pertanyaan Ustaz terkait metode dakwah. Jadi teman Ana ini mempunyai adik akhwat, beliau ini sudah menikah, alhamdulillah agamanya pun Islam, namun adiknya ini menikah dengan lelaki kafir. Dan sekarang ini alhamdulillah adiknya ini udah mulai cari tahu dan udah mulai mencoba buat belajar memakai khimar. Namun suami dan anaknya ini bilang kalau ibunya ini pakai khimar itu ngerasa nggak fashionable banget atau ngerasa jelek gitu. Lalu teman anak ini bingung untuk merangkulnya itu mulai dari mana, karena beliau ini udah masuk ke lingkungan yang jauh banget dari Islam. Dia muslimah menikah dengan orang kafir. Iya Ustadz. Dan jadi teman anak ini minta tolong karena buat ditanyakan perkara kasusnya ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Nah, pertama mengenai pernikahannya. Jadi pernikahan yang terjadi antara seorang muslimah dengan orang kafir itu tidak sah, ya, itu tidak dibenarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, wala tumsiku bi'isamil kawafir, ya, janganlah kalian berpegang dengan pernikahan yang antara wanita-wanita muslimah dengan laki-laki kafir, ya, itu Allah Subhanahu wa taala dan melarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Ya, apapun agamanya, apakah itu Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Namun dan juga untuk menjawab tentang tidak fashionable-nya, tentang hijab dan lain sebagainya, jika laki-laki tersebut adalah Nasrani misalnya, coba tunjukkan kepada mereka sosok Bunda Maria. Ya, apakah ada Bunda Maria pakai you can see misalnya atau bikini? Ataukah sosok-sosok Bunda Maria yang dicantumkan, yang dimunculkan, digambarkan dari sosok-sosok wanita-wanita beriman di kalangan mereka sendiri adalah wanita-wanita berhijab, berkhimar? Ya, ini kenyataan. Ya, ini sebagai contoh juga ketika sekali waktu Ana dahulu ya sebelum begitu terkenal sebagai seorang dai atau seorang ustaz gitu, dan Ana alhamdulillah sampai hari ini juga berprofesi sebagai juga berdagang. Ya, sekali waktu dalam salah satu muamalah ini berhubungan dengan salah seorang non-muslim. Ya, beliau cukup senior, cukup tua. Ketika Anda berkunjung ke tempat orang tersebut, melihat saya dengan berjenggot seperti ini, dia katakan, Ali, kamu ini kayak teroris. Dia katakan, Ali, kamu kayak teroris. Kebetulan saya di rumah beliau itu, di tempat beliau ada patung Yesus. Ya, saya sampaikan tidak saya panggilnya karena beliau cukup tua gitu. Saya tidak ya, saya tidak kayak teroris, tapi kayak itu. Saya sambil menunjuk kepada patung Yesus yang berjenggot. Ya, saya seperti itu. Apa melihat dia kayak teroris? Saya tanya gitu.
Dan apa juga pernah ini patung Yesusnya cukuran jenggot, nggak pakai jenggot juga nggak pernah ada. Ya, ini saya sampaikan seperti itu. Kemudian dibilang kamu bisa aja, ya kenyataan seperti itu. Bahwa kalau dikatakan tidak fashionable, coba melihat kepada diri sendiri siapa sosok-sosok yang diidolakan oleh mereka. Dan lagi, ya bahwa antara peradaban dan fashion ini berbanding lurus. Ya, maksudnya bagaimana? Semakin terbelakang sebuah peradaban, maka semakin minim pakaian yang dipakai. Ya, coba lihat peradaban-peradaban kuno, manusia ya tidak berpakaian atau berpakaian sangat minim sekali. Ya, peradaban-peradaban yang primitif pun demikian. Namun semakin modern, peradaban itu akan mencerminkan pakaian yang semakin tertutup. Jadi ketika seseorang mengatakan terhadap seorang yang sedang berhijab, berjilbab, tidak fashionable, mungkin mereka sedang mengalami kebudayaan yang sedang terbelakang. Ya, kita maklumi keterbelakangan mereka di dalam berbudaya tersebut. Dan kita kenalkan peradaban modern yang lebih maju. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Fatimah, mudah-mudahan jelas. Ya. Anda mau tanya lagi boleh? Satu aja, mohon maaf Ufti ya. Nanti kalau ada masih kosong waktunya, dipersilahkan kembali ya. Kita berikan kesempatan kepada penanya yang lain. Apa aja? Baik, untuk selanjutnya untuk Muhammad Rizky Abdillah, silahkan pertanyaannya. Untuk Muhammad Rizky Abdillah, tafadhol. Silahkan sampaikan pertanyaannya. Apabila belum bersedia, ini ada dari chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Oh ya, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Barakallahu fikum. Tadi disebut kitab Fiqhus Sirah. Apakah bedanya kitab ini dengan kitab sirah lainnya Ustadz? Apakah kitab ini cocok dipelajari untuk penuntut ilmu pemula secara mandiri ataukah harus dengan berguru Ustadz? Syukran katsiran, jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Mengenai kitab dengan judul Fiqhus Sirah, ada beberapa penulis ya, ada beberapa penulis yang berbeda. Yang terkenal ya, belum tentu yang baik. Ya, ada beberapa buku yang berjudul Fiqhus Sirah, di antaranya yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Ada juga Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, dan Fiqhus Sirah yang ana maksud adalah yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Jadi yang terakhir ini yang ana jadikan sebagai rujukan, salah satu rujukannya. Bukan dua buku Fiqhus Sirah yang ana sebutkan sebelumnya. Karena dua buku Fiqhus Sirah yang sebelumnya yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti atau yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, banyak hal-hal yang cacat ya, baik secara periwayatan, banyak menyebutkan hadis-hadis yang lemah bahkan palsu, atau juga mengajarkan akidah-akidah yang bahkan menyimpang, yang mengajarkan untuk bertabarruk, mencari berkah kepada peninggalan-peninggalan bersejarah ini dan itu, ya, hal-hal yang menyimpang yang tidak layak itu terdapat dalam buku Fiqhus Sirahnya Said Ramadan Al-Buti. Namun bukan buku ini yang ana pakai, juga bukan bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah, tapi yang ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Judulnya sama, Fiqhus Sirah. Nah, jika antum membaca yang ketiga ini, Fiqhus Sirah Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, silahkan. Ya, boleh dibaca secara personal, pribadi untuk mempelajari, memahami sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Muhammad Rizky Abdillah. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dari Hasan dari Jember ya. Silakan Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi. Namun saat ini Ustaz, banyak umat Islam yang tidak mempelajari sirah Nabi. Bahkan sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, banyak yang malah mengidolakan orang-orang kafir sehingga banyak terjatuh dalam tasyabuh bil kufar Ustaz. Biasanya yang sering ana alami di kehidupan sehari-hari ana adalah perayaan ulang tahun Ustaz. Nah, alhamdulillah ana sudah nggak pernah merayakan ulang tahun dan tidak pula pernah mengucapkan selamat ulang tahun Ustaz. Namun
seringkali di dalam kehidupan kita ada teman-teman kita atau sejawat kita yang malah mengucapkan ulang tahun kepada kita, Ustadz. Padahal kita sudah merayakan dan semacamnya. Kira-kira nasihat bagaimana yang harus Ana lakukan jika ada orang-orang yang mengucapkan selamat seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwa ulang tahun bukan termasuk bagian dari Islam dan tidak termasuk dari peradaban yang layak untuk dilestarikan, ya, budaya atau peradaban yang layak untuk dilestarikan, karena aneh juga ketika seseorang memberikan selamat kepada kita terkait tentang berkurangnya umur kita, terkait dengan semakin dekatnya kita kepada ajal dan kematian kita, ya. Mungkin selamat yang paling tepat untuk seseorang yang sedang ulang tahun adalah semoga husnul khatimah, ya. Tapi kalau misalnya ada seseorang mengucapkan selamat kepada kita dengan ucapan husnul khatimah, semoga husnul khatimah, kita bakal tersinggung habis-habisan, ya. Coba secara logika, bagaimana seseorang memberikan selamat kepada seseorang yang dia tahu bahwa dia hari demi hari, tahun demi tahun sedang menuju titik endingnya, titik the end-nya dia, ya, menuju titik akhirnya. Apa yang diberikan selamat? Bisa jadi itu the last day for him, ya. Bisa jadi itu adalah hari terakhir buat dia. Namun kita berikan selamat kepada orang tersebut untuk hari ulang tahun ini, ya. Apalagi dirayakan sambil tiup lilin, la haula wala quwata illa billah. Ini bercampur-campur antara kemunkaran dengan kemunkaran. Ini bahkan bisa jadi bahkan misalnya ada seorang nenek-nenek, ya, usia 80 tahun dipaksa untuk meniup 80 lilin. Bisa jadi dia meniup 80 lilin sekaligus juga rohnya yang keluar, ya. Ini adalah keanehan dalam kebudayaan orang-orang kafir. Dan alhamdulillah kita tidak mendapatkan hal yang seperti ini di dalam kehidupan sirah Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang saleh terdahulu. Sehingga ketika kita mempelajari sirah nanti kita akan mengetahui. Ketika mempelajari tentang hari lahir Nabi SAW, ada ikhtilaf sampai puluhan pendapat. Ya, perbedaan pendapat sampai puluhan. Namun akan hari kelahiran, tanggal kelahiran tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Ini menunjukkan kenapa? Karena mereka, para orang-orang terdahulu, tidak terlalu peduli tentang tanggal lahir seseorang. Allah alam bisawab. Namun bagaimana kita menghadapi orang yang memberikan selamat? Diamkan saja, ya, diamkan saja atau jelaskan dengan cara yang singkat, ya akhi, apa yang diberikan selamat kepada saya yang semakin dekat kepada kematian. Ya, saya tambah dekat kepada kematian, kepada ajal. Selamat apa yang bisa, yang layak buat saya? Ya, semoga saya husnul khatimah, itu yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 penanya yang sudah kita fasilitasi untuk bertanya melalui audio voice. Namun sebelumnya mohon maaf kepada Basiron dan juga Ukhti Resti, ditahan dulu karena ini sesuai waktu pengajuan pertanyaan, ada yang dari chat juga. Akan bacakan dari chat, bagaimana jika ada pohon tetangga yang salah satu dahannya hingga ke jalan hampir menutupi setengah jalan. Apakah boleh langsung dipotong karena sangat mengganggu atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya agar dipotong? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Secara aturan hak bahwa yang menjulur dari rumah tetangga tersebut itu boleh dipotong atau dipakai oleh fasilitas umum, ya, yang sudah menjulur melebihi batas rumah orang itu. Namun alangkah baiknya di dalam kehidupan bermasyarakat antum juga menjaga adab ini dengan cara bernegosiasi, berbicara dengan baik kepada yang bersangkutan. Pak, Bu, ini pohonnya sudah mengganggu masyarakat, ya, mengganggu orang yang sedang jalan, orang yang berkendara atau kendaraan seseorang yang lewat. Kami mohon izin dari warga untuk memangkas sebagian dari pohon ini supaya tidak mengganggu jalan masyarakat yang ada. Insya Allah, ana yakin ya bahwa kalau jika itu antum lakukan dengan cara yang baik dan kemudian juga atas suara masyarakat warga bersama, insya Allah yang bersangkutan akan legowo untuk mengikuti saran antum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini dikedepankan akhlak kita ya sebagai seorang muslim ya Pak ya. Baik. Nah. Berikutnya pertanyaan dari seorang akhwat. Alhamdulillah saya mengenal sunnah dari kajian-kajian sunnah dan baru sami'na tapi belum atokna. Saya bertekad memperbaiki taubat
tetapi amalan dan keimanan masih naik turun disebabkan ujian dari keluarga dan juga ujian dari suami. Apakah saya termasuk fasik dan munafik? Saya mendoakan suami agar meninggalkan riba dan musik. Apakah saya termasuk istri yang tidak bersyukur? Seperti Ustaz, demikian. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Di antara sifat seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nafsil lawwamah." Demi jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Ya, ini di antara jiwa orang-orang beriman, yaitu mencela dirinya sendiri, mencela terkait tentang kekurangan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dirinya di dalam menjalankan perintah, di dalam menjauhi larangan. Ketika kita merasa kebaikan-kebaikan kita membuat hati kita senang. Ya bukan karena dipuji orang, tapi ketika kita amal soleh, hati kita alhamdulillah ya Allah bisa salat malam, alhamdulillah bisa baca kitab ini sampai selesai, alhamdulillah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah ini dan itu. Ketika kita bahagia karena kesolehan, karena ibadah yang kita lakukan, bukan karena diketahui orang ya, bukan karena pujian orang, tapi kita senang dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan ketika kita sedih dengan maksiat dan dosa yang masih kita lakukan atau dilakukan oleh orang dekat kita, maka insya Allah kita adalah bagian dari orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri perasaan itu. Namun ingat bahwa iman itu bukan dengan angan-angan, tapi iman itu dengan praktek dan perbuatan. Jadi penyesalan karena masih belum bisa mengamalkan, doa berharap kebaikan bagi pasangan, itu semua hal-hal baik, tapi harus ditingkatkan. Ya, mungkin dengan memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ya, sampaikan kepada suami bahwa alangkah baiknya jika engkau memberikan kepada kami rezeki yang halal. Karena insya Allah kita, istrimu, anak-anakmu bisa sabar kalau disuruh lapar. Tapi kita tidak akan sabar jika nanti kita semuanya dipanggang di api neraka. Kita tidak akan kuat di sana. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Sebagaimana nasihat wanita-wanita salehah terdahulu kepada suami-suami mereka ketika melepas mereka keluar bekerja. Alaika bil halal, fa inna nasbiru alal ju' wa la nasbiru alal nar. Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal, karena insya Allah kita sabar kalau disuruh lapar, tapi kita tidak akan sabar jika kita semuanya masuk di dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan menambah kekuatan kepada ukhti yang barusan bertanya dan bersabar atas kondisi dengan pasangan yang demikian. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada suaminya, ukhti yang bertanya barusan. Berikutnya dari seorang akhwat juga. Afwan. Ya, dari seorang akhwat, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang meninggalkan kelima-lima waktu sholat? Sementara si wanita tersebut meyakini akan kewajiban sholat 5 waktu. Apakah pernikahannya ini syah? Demikian. Menikahi seorang muslimah yang meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu ini di dalam syariat, di dalam Islam, adalah seperti seseorang menempatkan separuh kakinya di jurang kekafiran. Ya, separuhnya di jurang keislaman, separuhnya di jurang kekafiran. Para ulama memang berbeda, sangat berbeda pendapat terkait tentang status seseorang yang meninggalkan sholat. Apakah dia muslim, masih muslim atau kafir? Ya, pendapat yang populer di mazhab Syafi'i bahwa mereka masih muslim. Tapi bukan berarti statusnya aman dan baik. Ya, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada membunuh. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada merampok dan mencuri. Ya, daripada korupsi. Jadi orang yang meninggalkan sholat lebih jahat dari koruptor. Ya, lebih jahat daripada menyiramkan air keras ke wajah seseorang. Itu lebih jahat dari itu semuanya. Karena kita menganggap jijik dan keji perbuatan itu, namun kita tidak sadar, kita lupa bahwa dengan tidak melaksanakan sholat, kita lebih busuk dari mereka semuanya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik, sudah 3 pertanyaan dari chat. Kami persilahkan selanjutnya untuk pertanyaan melalui audio untuk Ukhti Resti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Semoga Ustadz juga keluarga selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Terkait pertanyaan dari Ummu Fatimah,
apakah boleh jika kerabatnya itu menyarankan untuk menceraikan suaminya? Khawatir jika Untuk ia menuntut menyarankan cerai maksudnya. Akan Menuntut cerai tumbuh maksudnya. yang tadi Ustadz yang adiknya temennya Ummu Fatimah ini yang menikah dengan seorang kafir. Ya, kalau misalkan kakaknya ini menyarankan adiknya untuk bercerai dengan lelaki tersebut, apakah boleh? Dan khawatir jika ia menyarankan seperti itu akan renggang hubungan istrinya dengan kakaknya tersebut. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Saran yang pertama adalah mengislamkan suaminya, mengislamkan anak-anaknya. Itu yang paling utama. Jadi yang paling utama bagaimana membuat satu keluarga itu menjadi keluarga muslim dan muslimah. Itu yang paling mendasar. Dan jika ini terjadi, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang tetap utuh. Tapi dahulunya di dalam kekafiran, sekarang di dalam Islam dan iman. Ya, jika ini sudah diupayakan, diusahakan, diikhtiarkan, namun tidak bisa mencapai kepada tahapan itu, maka pilihan yang tadi Anti tanyakan adalah yang paling benar, yaitu supaya rumah tangga ini di dalam satu payung iman yang sama. Jika tidak di dalam satu payung iman yang sama, maka keluarga ini hanya keluarga dunia saja, tapi bukan keluarga dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah sama-sama kita simak dan sudah dijawab oleh Ustadz dengan sedemikian jelas. Dengan demikian kita sudah berada di penghujung waktu, di penghujung kajian pada malam hari ini. Oleh karena itu berkenan Ustadz mungkin untuk memberikan doa penutup bagi kita. Tafadhol. Baik, ikhwatal iman, alhamdulillah kita telah memulai kajian awal kita. Kenapa kita mengkaji sirah? Ini hanya setetes sebetulnya dari banyak alasan-alasan yang subhanallah kalau kita mau memunculkan satu demi satu kenapa kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana tadi di awal kajian Anda sampaikan. Sejarah hidup seseorang yang sangat terkait untuk menjadi jaminan kebahagiaan bagi hidup kita masing-masing kita ini hanyalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Itu saja sudah cukup sebagai alasan kenapa kita mengkaji sirah. Dan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, sebelumnya saya mohon maaf jika misalnya di kajian Zoom ini ada interupsi misalnya anak-anak yang muncul atau suara ini dan itu ya karena kebetulan anak mengisi kajiannya dari rumah ya, dan di jam segini memang anak-anak lagi live ya, lagi hidup juga ya, belum tidur. Anak mohon maaf jika ada hal-hal yang seperti itu, yang kekurangan-kekurangan yang mungkin membuat anak kurang perhatian terhadap materi yang anak sampaikan, terganggu, terinterupsi dengan ini. Anak mohon maaf dengan hal-hal itu. Semoga kita tetap bisa istiqamah di atas agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya untuk bisa tetap berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak menggabungkan dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala di bawah di sisi telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Afwan Ustaz. Boleh minta pertanyaan untuk jamaah? Oh iya, betul. Nanti Ustadz, ini kita ada kuis, jadi Ustadz memberikan pertanyaan. Nanti setelah memberikan pertanyaan, Ustadz boleh live. Nah, kemudian nanti jamaah diberikan kesempatan untuk menjawab selama 10 menit. Nanti jawabannya dipilihkan mana yang paling tepat dan paling cepat, seperti itu Ustadz. Oh, gitu. Jadi ya. Ustadz hanya memberikan pertanyaan saja, gitu, seperti itu. Silahkan. Anda hanya memberikan pertanyaan saja? Memberikan pertanyaan saja. Apakah bisa kita memahami Al-Quran tanpa memahami sirah Nabi SAW? Dan berikan 2 contohnya. Baik, diulangi pertanyaannya. Apakah bisa
kita memahami Al-Quran tanpa mempelajari perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW. Baik. Dan berikan 2 contoh saja. Berikan 2 contoh, baik. Iya. Ini pertanyaannya, jawabannya silahkan dikirimkan di chat melalui chatnya kepada host, ya ini Bapak Bimo Alboneki. Kemudian dari jawabannya tersebut sekaligus disertakan nomor handphonenya. Kami berikan waktu 10 menit untuk menjawab. Nanti jawabannya akan kami sortir, jawaban yang paling tepat dan paling cepat. Nanti setelah 10 menit itu kita akan konfirmasi ke Ustadz, nanti kan di WA, Ustadz ini jawaban yang paling tepat yang mana? Nah, seperti itu. Nanti kita akan pilih 2 pemenang, jawaban yang paling tepat dan paling cepat, dan insya Allah akan ada hadiah ya secara cuma-cuma dari panitia. Itu saja mungkin Ustadz. Syukuran jazakallahu khairan atas kehadirannya dan begitu sabar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan jamaah. Selamat istirahat Ustadz. Insyaallah Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, sehat selalu dan husnul khotimah insyaallah Ustaz ya. Ya kirim. Barakallahu fiik. fiik. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah sekalian, demikianlah untuk kuis pada malam hari ini, yakni apakah bisa kita memahami Al-Quran tanpa mengetahui atau tanpa memahami perjalanan sirah nabawiyah, dan sebutkan 2 contohnya. Seperti itu pertanyaannya. Silakan jamaah yang mampu menjawab, berikan jawaban terbaik, jawaban yang paling tepat dikirimkan ke chatnya Bapak Bimo Alboneki ya, selaku host di Pekerja Mengaji pada malam hari ini, disertakan dengan nomor handphonenya, nomor WA-nya ya. Baik, akan kami berikan waktu 10 menit, berarti tadi sudah terpotong 2 menit, sisanya 8 menit lagi untuk kesempatan menjawab. Baik, silakan. Baik, ini di sini sudah ada yang ngechat pribadi ya. Ngechatnya ke ke host, bukan co-host ya. Kalau saya co-host. Nah, kalau hostnya itu atas nama Bapak Bimo Alboneki ya. Sekali lagi untuk penjawab dari kuis dari Ustadz Ali, dipersilakan jawabannya disalurkan ke chatnya Bapak Bimo Alboneki. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Kemudian di forward saja ke Pak Bimo. Kemudian harus disertakan dengan nomor HP-nya ya. Sehingga nanti ketika kita memberikan hadiahnya tepat sesuai dengan hak penjawab. Seperti itu. Waktu 7 menit lagi, silahkan. Masih ada waktu. Alhamdulillah udah banyak yang ngasih jawaban. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu jawaban dari jemaah sekalian dan sambil menunggu waktu berakhir untuk kajian pada malam hari ini, perlu diinformasikan kembali kepada jemaah bahwa untuk
yang utama adalah bahwa ketika tergabung dalam kajian online di Pekerja Mengaji ini, bagi jamaah yang mengajak ataupun juga turut membroadcast kajian ini, mohon untuk menginformasikan bahwa salah satu adabnya adalah dengan memberikan nama pada saat hadir join di Pekerja Mengaji. Namanya nama jelas, bukan nama samaran, kode, atau angka dan sebagainya, termasuk juga nama handphone, gadget, ataupun laptopnya. Jadi mohon untuk mengenakan nama sesuai dengan kelahirannya, ataupun juga setidaknya nama Abu Fulan atau Abu Fulana itu masih diperkenankan. Lalu kemudian juga untuk jawaban dari kuis dari Ustadz, silahkan jawabannya disampaikan kepada host kajian Pekerja Mengaji, yang ini Bapak Bimo Aboneki. Dan jangan lupa disertakan pula nomor handphonenya. Kemudian informasi untuk kajian di hari Rabu, tanggal 8 Juli, insya Allah, bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tentang serba-serbi KPR Syariah. Dan pada hari Kamisnya, kita akan memasuki pertemuan kedua tentang belajar praktis tentang belajar Islam ya, belajar Islam di pertemuan kedua bersama Al-Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala di jam yang sama. Mungkin nanti hari Rabu dan hari Kamis kita mulainya pada pukul 19:45 agar lebih nyaman lagi kepada jemaah yang berada di berbeda tempat seperti itu. Dan alhamdulillah atas kerjasama dari berbagai komunitas kajian sunnah pada malam hari ini disertai pula disponsori atau diselenggarakan atas kerjasama antara pengasuh ataupun juga pengurus serta jemaahnya dari komunitas Ikhlas Mengaji, Cisauk Mengaji, kemudian Cinta Sunnah, komunitas Ikhwan Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, komunitas dari Asosiasi Startup Indonesia, komunitas Kajian Sunnah Lampung, dan komunitas An-Nahl Surabaya. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan keteguhan keistiqomahan bagi kita semua untuk berada hadir duduk di majelis ilmu ini. Waktu tersisa tinggal 3 menit lagi. Masih ada kesempatan untuk menjawab, silahkan. Baik, Yuliadi Purawibawa, terima kasih atas masukannya. Setuju diundur karena jadi tidak terburu-buru setelah sholat Isya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah akan kami akomodir nanti di pertemuan hari Rabu malam dan juga Kamis malam. Kita akan mencoba di waktu yang baru, yakni pukul 19:45. Informasi tambahan kepada jemaah, perlu diketahui bahwa di salah satu adabnya ketika bertanya, nanti kami akan berikan kesempatan 3 penanya melalui audio voice, kemudian 3 penanya melalui chat, agar lebih adil dan sama-sama mendapatkan hak selaku jemaah yang hadir di kajian ini. Jadi mohon bersabar apabila ada jemaah yang belum terakomodir pertanyaannya dan belum dijawab oleh Ustadz, mohon bersabar. Nanti ketika pada saatnya bertanya, kami akan mempersilahkan 3 melalui audio voice pertanyaan, dan 3 lagi pertanyaan yang kami fasilitasi melalui kolom chat, seperti itu. Nanti selanjutnya seperti itu, 3 audio, 3 chat, kemudian kembali lagi 3 audio, 3 chat lagi, dan seterusnya seperti itu.
Dan bagi jamaah yang bertanya, jika banyak, hanya diperkenankan satu pertanyaan saja, dan jika waktunya memadai, kami akan persilahkan kembali untuk bertanya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dapat memaklumi dengan kondisi yang ada, dan Ana yakin, Ana berhusnuzon bahwa kita semua haus ilmu, maka oleh karena itu kita harus saling memahami kondisi kebutuhan kita semua, dan pertanyaan kepada Ustadz dibatasi cukup satu saja setiap jemaahnya. Mohon dimaklumi dan dipahami bersama. Baik, alhamdulillah waktu menjawab sudah usai. Dengan demikian kita pun akan mengakhiri kajian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada hati kita hati yang lapang, hati yang sabar untuk menuntut ilmu ini, dan tentu saja Allah SWT memberikan kepada kita semua keteguhan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT menghimpun kita di jannahnya nanti, dipertemukan dengan orang-orang soleh, dan senantiasa Allah melindungi kita, melindungi akidah kita, tauhid kita dari bahaya syirik dan dari bahaya-bahaya bid'ah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan atas usia, kesehatan, kesempatan, dan semoga Allah mengakhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Dan demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ya, Pak Haji. Tolong sampaikan informasi saya join di grup Telegram. Oh, baik. Dan alhamdulillah pekerja mengaji pun per hari Sabtu kemarin kita sudah launching membuka grup Telegram. Jadi silahkan jemaah sekalian bisa ikut grup Telegram di di Telegram. Nanti untuk ikhwan dan akhwatnya pun akan dipisah, ada admin ikhwan ataupun akhwat. Jadi silahkan untuk join juga di Telegram pekerja mengaji. Di situ nanti ada informasi terkait dengan kajian-kajian dan juga informasi-informasi kajian sunnah lainnya, tidak hanya yang diselenggarakan oleh pekerja mengaji, ataupun tetap melainkan juga informasi kajian-kajian sunnah yang diselenggarakan di daerah-daerah lain. Seperti itu barangkali Pak Haji ya. Akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Aki. Amin. Wa jazakallahu khairan Pak Haji, dengan senang hati. Terima kasih semuanya kepada Akh Reza, kemudian juga Akh Doni, Pak Taufik, ada juga Akh Dwi, kemudian sekali lagi Zaki, dan semuanya panitia. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ana izin lift duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.